Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Safri Sulika Raska, NIM 1420055. Izin menjawab untuk UP Mekanika Fluida acara keempat. Terima kasih. Oke, jadi yang pertama diketahui dari bilangan RE-nya kan didapat ini 30,791,573. Terus kalau kita konversikan jadi 3,0791 dikali 10 pangkat 4. Kan kita bisa lihat di sini ada 10 bilangan 10 pangkat 4 nih. Nah, terus ini kan 3. Berarti kita lihat 1 2 3. 1 2 3, terus kita bikin garis naik di garis ketiga. Set. Terus kan kita tahu DO per D1 nya itu hasilnya adalah 0,4 kalau kita lihat di sini. Terus berarti kita cari 0,4. Nah, ini kan ketemu. Kita tarik seret. Nah, kita cari yang tabrakan sama garis yang kita buat. Habis itu setelah ketemu, kita tarik garis yang bertabrakan. Nah, setelah kita tarik garis ketemu hasilnya. Untuk kalau di sini tidak ada keterangannya, jadi kita kira-kira aja untuk CO-nya hasilnya adalah 0,62. Oke, jadi untuk alat dan bahan yang pertama yaitu ada jangka sorong. Jangka sorong itu digunakan untuk mengukur diameter dari pipa. Lalu selanjutnya ada manometer. Manometer sendiri digunakan untuk mengukur tekanan udara dalam ruangan tertutup. Lalu ada penggaris digunakan untuk mengukur panjang pipa. Lalu ada juga stopwatch digunakan untuk mengukur lamanya waktu yang digunakan. Lalu ada ember tempat untuk menyimpan air. Ada tabung ukur untuk mengukur volume dari air tersebut. Lalu ada pompa, jelas digunakan untuk memompa air, dan ada pipa yang digunakan sebagai media dalam percobaan praktikum kali ini. Untuk langkah kerjanya sendiri, yaitu yang pertama kita akan mengukur diameter pipa menggunakan jangka sorong. Lalu yang kedua, kita akan mengukur panjang dari saluran pipa itu sendiri menggunakan penggaris. Kemudian kita akan menyalakan pompa, lalu membuka katup supaya fluida atau air yang digunakan itu dapat mengalir pada saluran pipa. Selanjutnya kan air itu kan udah ngalir nih di saluran pipa, terus bakal keluar lewat output dari pipa. Nah, setelah itu tuh kita akan mengamati ketinggian manometernya dari pipa yang pada bagian kiri dan juga pipa bagian kanan. Setelah kita amati, kita akan catat hasil lamanya waktu yang diperlukan, kayak agar fluidnya itu dapat stabil di pipa kapilernya itu sendiri pakai manometer dan stopwatch. Lalu setelah itu kita akan mencatat volume air yang memenuhi tabung ukur dan kita akan mengulanginya sebanyak 2 kali. Untuk langkah selanjutnya, untuk yang selanjutnya yaitu kondisi aliran sebelum melewati, saat melewati, dan setelah melewati. Nah, sebelum melewati orifice plat itu alirannya masuknya ke laminar karena dia tuh punya tekanan tinggi dan kecepatannya itu rendah. Nah, tapi setelah pada saat melewati itu kok berubah jadi turbulen gitu. Nah, itu tuh karena dia kan lewat kayak diameter yang lebih kecil gitu. Nah, karena melewati diameter yang lebih kecil, tekanannya itu menjadi lebih rendah dan kecepatan alirannya akan semakin meningkat hingga akan mencapai sampai maksimum. Nah, setelah setelah melewati, alirannya tuh bakal kembali lagi seperti semula, tapi dia nggak akan kembali sama dengan kecepatan awal. Kenapa sih gitu? Nah, itu tuh karena ini adanya head loss. Nah, itu akhirnya kecepatannya tidak bisa kembali lagi seperti awal. Nah, head loss terus buat perbedaan ketinggian itu terjadi itu karena adanya head loss. Head loss sendiri itu terjadi karena ada beberapa faktor. Di antaranya itu bisa terjadi karena kekasaran pipa, ukuran dari pipa itu sendiri, kekentalan dari fluida, lalu ada gravitasi dan kecepatan aliran. Kurang lebihnya segitu dari saya. Terima kasih.